Di zaman sekarang ini, aset paling berharga yang dimiliki sebuah perusahaan, yaitu reputasinya, ternyata juga jadi yang paling rapuh. Cuma butuh satu kesalahan kecil, satu cuitan di media sosial, atau satu krisis yang salah penanganan, bisa langsung menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun puluhan tahun. Yuk kita bedah gimana ini bisa terjadi, dan apa pelajarannya buat kita semua. Oke, kita mulai dari sebuah nama yang kayaknya semua orang kenal dan percaya ya. Sebuah merek yang udah jadi bagian dari hidup kita. Nah, ini adalah cerita tentang bagaimana bahkan raksasa yang paling dihormati sekalipun bisa jatuh tersandung di depan mata publik. Ini jadi semacam pengingat keras buat kita semua. Gak ada satu perusahaan pun yang kebal, gak peduli sebesar atau sepopuler apapun mereka. Bahkan nama yang paling kita percaya pun bisa loh menghadapi kehancuran reputasi. Nah, ini dia titik baliknya. Johnson & Johnson, nama yang identik banget sama perawatan bayi yang lembut, tiba-tiba kena bencana hukum dan PR yang luar biasa besar. Judul berita kayak gini bukan cuma ngasih kabar, tapi juga menghancurkan kepercayaan. Dan di era digital, berita buruk semacam ini menyebar cuma dalam hitungan detik. Ini nih, pertanyaan-pertanyaan penting yang selalu muncul setiap kali ada krisis perusahaan. Pertanyaan ini memaksa kita buat mikir, waduh, taruhannya apa sih? Gimana respons mereka? Dan yang paling penting, gimana nasib kepercayaan publik setelah ini? Poin kuncinya di sini, seperti yang dibilang sama ahli dari Kellogg School of Management, adalah efek dominonya. Ini bukan lagi soal satu produk yang bermasalah, tapi ini tentang gimana satu masalah kecil yang diperbesar oleh sorotan publik online bisa membahayakan reputasi keseluruhan merek J&J. Oke, sekarang kita geser sedikit dari kasus J&J yang spesifik tadi. Kita lihat gambaran yang lebih besar. Gimana hal kayak gini jadi ancaman buat semua bisnis. Ini bukan lagi insiden yang terjadi sesekali, tapi udah jadi cerminan dari realitas baru yang harus dihadapi semua orang. Coba kita lihat data dari survei global Deloitte ini. Isinya menarik banget. Ini tuh pada dasarnya daftar ketakutan terbesar para eksekutif di seluruh dunia. Hal-hal yang bikin mereka nggak bisa tidur nyenyak di malam hari. Lihat deh angkanya, 81%. Itu artinya lebih dari 4 dari 5 perusahaan secara aktif berusaha keras mengelola risiko reputasi mereka. Ini bukan lagi sekedar pikiran sampingan loh, ini udah jadi prioritas utama di ruang rapat direksi. Dan inilah intinya. Dari semua hal yang bisa jadi masalah, mulai dari persaingan, ekonomi yang nggak stabil, sampai teknologi baru, satu hal yang paling ditakuti para pemimpin perusahaan adalah rusaknya reputasi mereka. Ini resmi jadi risiko strategis nomor 1. Terus, reputasi itu sebenarnya apa sih? Nah, diagram ini ngejelasin dengan sangat baik. Reputasi itu gabungan dari banyak hal, mulai dari integritas dan transparansi, kualitas produk, sampai cara memimpin dan tanggung jawab sosial. Semuanya saling berkaitan. Nah, sekarang kita masuk ke mesin utamanya nih, yang bikin krisis reputasi di zaman sekarang bisa meledak begitu dahsyat. Apa itu? Ya, kekuatan dan kecepatan media sosial. Platform-platform ini kan ibaratnya ngasih toa atau megafon ke semua orang. Sekarang, setiap pelanggan yang nggak puas atau karyawan yang kecewa bisa jadi headline berita berikutnya. Semua orang punya panggungnya sendiri. Tadi kita udah lihat gimana penguat digital ini berdampak ke raksasa sekelas J&J. Tapi media sosial tuh nggak peduli soal ukuran. Untuk benar-benar paham kekuatannya, kita geser dari dunia korporat ke sebuah kisah pribadi yang nunjukin gimana reputasi bisa hancur lebur cuma dalam hitungan jam. Coba deh bayangin Anda ada di posisi ini. Anda seorang profesional yang sangat dihormati, jago komunikasi, dan lagi ada di puncak karir. Keren kan? Oke, bayangin situasinya. Anda lagi dalam perjalanan panjang. Pas transit, Anda iseng nge-tweet sebuah lelucon yang mungkin agak kurang pas ke pengikut Anda yang cuma 170 orang. Gak mikir panjang, Anda langsung naik pesawat, matiin HP, dan terbang selama 11 jam. Benar-benar terputus dari dunia luar. Selama 11 jam itu, pas Anda mungkin lagi tidur atau nonton film di pesawat, sebuah badai digital yang luar biasa besar lagi terjadi tanpa Anda sadari sama sekali. Kekuatan viral sedang bekerja di belakang layar. Lalu, momen penentuannya tiba. Begitu Anda mendarat dan nyalain HP, Anda sadar kalau cuitan iseng Anda tadi nggak cuma jadi viral, tapi udah jadi fenomena global. Tagar khas Justin Landed Chat jadi trending topik nomor 1 di seluruh dunia. Reputasi Anda hancur bahkan sebelum Anda tahu ada masalah. Kok bisa gitu? Nah, slide ini ngasih penjelasan yang pas banget. Di era digital sekarang, garis antara kehidupan pribadi dan profesional kita itu udah tipis banget, bahkan bisa dibilang hilang. Apa yang Anda katakan sebagai individu bisa langsung berdampak ke citra profesional dan perusahaan tempat Anda bekerja.
Jadi setelah melihat kasus perusahaan dan kasus pribadi tadi, apa nih pelajarannya buat kita? Yuk kita rangkum beberapa poin penting untuk bisa bertahan di realitas yang baru ini. Intinya, ada 3 aturan main yang harus kita ingat. Pertama, siap-siap. Krisis itu bukan soal jika, tapi soal kapan akan terjadi. Kedua, hiduplah di dunia digital. Anda nggak bisa mengelola percakapan kalau Anda bahkan nggak tahu percakapan itu sedang terjadi. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Lihat keberhasilan orang lain dan fokus pada hasil yang nyata. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Dan ini bukan cuma buat perusahaan loh, tapi buat kita semua. Di dunia yang super terhubung ini, di mana setiap langkah kita bisa diawasi, coba renungkan. Seberapa berharga sih reputasi Anda sendiri, baik secara pribadi maupun profesional? Dan apa yang sudah Anda lakukan untuk membangun dan melindunginya?